Syederalun Sirwati 19 tahun, ibu muda di Sebulu Salam, tega membunuh bayinya sendiri dengan cara menggorok lehernya. Hal itu diungkap Kapolres Sebulu Salam AKBP Kori Wicaksono saat menggelar konferensi pers di ruang kerjanya usai menahan pelaku pembunuhan itu. Menurut Kapolres, pelaku menggorok leher anak kandungnya itu di kamar lalu membuang pisau cutter ke dekat sumur belakang rumah. Pelaku awalnya sempat meminta bantuan tetangga untuk menutupi kasus tersebut jika ia adalah pelakunya. Kepada Satreskrim dan Polsek Runding yang turun menggelar olah tempat kejadian perkara, akhirnya pelaku mengaku membunuh bayinya itu karena kesal pada suami. Ia merasa hanya dirinya yang mengurusi anak di saat kondisi sakit. Sang suami dianggapnya tidak peduli terhadap kondisi sang anak sehingga membuat Sirwati menjadi gelap mata dan tega berbuat keji membunuh anaknya secara sadis. Ya. Ada luka diduga benda tajam di lehernya, kemudian dibawa keluar, mintalah pertolongan kepada warga. Kemudian warga melapor kepada aparat desa dan kepada Polsek. Polsek Rundeng kemudian turun TKP dibantu oleh Satreskrim dari unit identifikasi juga melakukan olah TKP di situ. Kemudian di situ didapati memang seorang bayi perempuan kurang lebih umur 6 bulan atas nama Sierra ya, yang merupakan adalah anak kandung dari Ibu Sarwati tadi. Kemudian dilakukanlah pendalaman interogasi kepada saksi-saksi. Nah, setelah itu diakui bahwa ibu korban adalah yang membunuh bayi tersebut. Jadi penyidik sampai saat ini masih mendalami apa motifnya, ya. Sampai saat ini masih dilakukan interogasi. Jadi untuk pemeriksaan secara resmi sampai saat ini belum dilakukan karena nampaknya ibu korban mengalami semacam depresi ya. Namun yang bisa menentukan hal itu adalah dokter ya. Kami hanya menduga dia pada saat itu ditanya kenapa dia melakukan itu, dijawabnya dia hilaf. Rupanya di dalam keluarganya sendiri ada sedikit permasalahan. Ada beberapa faktor yang mana suami daripada Ibu Sarwati selaku yang diduga kuat sebagai tersangka nantinya ini, ya itu tidak ada kepedulian kepada keluarga. Begitu kita dalami lagi secara interogasi awal bahwa memang sudah 3 hari ini anak itu sakit. 3 hari ini sakit. Nah, kemarin sudah dibawa ke puskesmas, dilakukan pengobatan seadanya, kemudian dipanggil juga tukang kusuk ya, diurut. Nampaknya hari ini sudah mulai membaik. Tapi tadi pagi ibu ini merasakan bahwa dia sendiri aja, jadi suaminya tidak ada kepedulian. Dan pada saat kejadian pun si kejadian ini berada di rumah ibu mertua, jadi orang tua dari Pak Samiin, suaminya. Jadi kejadian itu bukan di rumah dia, karena si suami ini tidak ada kepedulian, dia bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Jadi karena tidak bulan dia pergi ke rumah mertuanya. Pada saat tadi pagi kejadian, kedua orang mertuanya sedang bekerja ke kebun. Kalau suaminya sendiri sedang bekerja reparasi elektronik. Jadi setelah hasil interogasi kita, dia bilang dia emosi sesaat, ya, pengakuan dia sementara ini emosi sesaat karena dia kesal kepada suaminya ditimpakanlah kepada anaknya itu. Demikian. Dari pengakuan korban ini ada nggak dia ngalamin semacam linglung atau sepertinya, atau pengakuan itu di bawah alam sadarnya seperti apa? Sejauh ini kita belum mendalami ke sana ya, tapi yang pengakuan dia setelah kejadian pun dia meminta untuk Pak, saya minta diamankan di Polres. Saya khawatir ada pihak keluarga ataupun masyarakat yang melakukan emosi sama dia. Jadi kalau kita duga dia melakukan ini dengan sadar, hanya emosi sesaat saja. Dia menggunakan pisau cutter, itu pisau yang biasa dipakai untuk memasak di dapur. Itu pisau cutter ya? Ya, cutter. Sudah kita temukan pada saat habis kejadian, dia menggorok lehernya, kemudian dibuanglah di
dekat kamar mandi. Jadi rumahnya rumah panggung ya, ada becek-becek kayak rawa-rawa gitu. Dan sudah ditemukan oleh penyidik untuk barang buktinya. Demikian. Bayinya itu digorok di mana? Di leher bagian depan. Di bagian depan. Ya. Posisi bayi saat itu di ayunan atau di kasur? Atau Kalau pengakuannya di kasur ya, di kamar. Ya, di kamar. Setelah itu baru diangkat ke ayunan. Saya tidak mendapatkan informasi itu ya, yang ada di kasur. Pukul berapa tuh? Kalau kita duga kejadiannya sebelum itu sekitar jam 8.30 sampai jam 9 ya, pagi. Berarti pelaku sendiri yang meminta untuk ditahan, dibawa ya, diamankan ya? Iya, iya. Artinya pelaku langsung menyerahkan diri ya, begitulah ya mungkin ya. Iya, pada awalnya Kooperatif lah ya mungkin ya. pada awalnya pelaku meminta kepada tetangganya minta pertolongan. Iya. Mungkin ingin ibaratnya biar nggak ketahuan lah kalau dia pelakunya gitu kan. Tetapi mungkin di situ setelah kita lakukan interogasi, ya diakuinya bahwa dia adalah pelaku. Akhirnya dia mengakui setelah itu. Apakah di rumah itu komandan hanya mereka berdua saja? Pada saat kejadian hanya mereka berdua ya. Ini anak pertama ya komandan? Anak pertama ya. Dia baru berusia 19 tahun nih, si pelaku. Kalau suaminya? Suaminya 22 ya. Untuk kasus ini apakah sudah ada pasal yang diinginkan ditentukan? Kami belum kita belum. Dari Sebulu Salam, Khalidin, Serambi On TV. Kita juga akan kita sangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya.